Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, mari perhatikan firman Tuhan berikut ini. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, yang menjadi sorotan saya adalah mengenai membenci, saudaraku. Ya, banyak orang menganggap kebencian atau membenci itu hanyalah sebuah sifat, ya, atau suatu sifat biasa, ya. Artinya kalau manusia biasalah ada timbul sifat membenci atau ada itu. Tetapi saudara, di pandangan Allah, justru kebencian itu atau hati yang membenci itu adalah sesuatu sifat yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Mereka itu sedang berjalan menuju kepada api neraka. Mereka akan dihukum di dalam api neraka. Tidak ada jalan keselamatan bagi orang ini. Ya, garis bawahi saudaraku, orang yang di dalam hatinya itu memiliki kebencian. Kebencian ini terutama kepada sesama manusia dan apalagi kebenciannya kepada Yesus Kristus. Saudara, perhatikan baik-baik saudara, ya, kebencian di dalam diri seseorang, jika itu adalah kebencian terhadap orang lain, ya, atau apalagi kebenciannya itu kepada Tuhan Yesus, maka orang ini sudah dipastikan hidupnya berada dalam kegelapan dan dia sedang berjalan menuju kepada api neraka. Yohanes 3 ayat 20 mengatakan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Jadi di pandangan Allah, membenci itu adalah sebuah kejahatan yang dimana orang itu tidak senang dengan adanya terang atau kebenaran. Mereka tidak berusaha untuk berubah niatnya untuk datang kepada terang itu. Mereka tetap berada di dalam kegelapan. Ya. Di kebencian di dalam diri seseorang di pandangan Allah, mereka itu adalah penjahat yang tidak punya hati untuk mengenal kebenaran, yang tidak punya hati untuk mau datang kepada kebenaran. Bahkan saudara, kita membenci saudara kita saja, saudara, ya, belum sampai kepada membenci Tuhan Yesus. Membenci saudara kita saja. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan begini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Lebih tegas lagi dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 11, ya, diulangi lagi di sana. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi saudara, kebencian di dalam hati seseorang ini bukan sifat manusia biasa di pandangan Allah. Tetapi firman Tuhan sudah menegaskan, jikalau engkau mempunyai hati benci, ya, ada kebencian di dalam hatimu, bahkan hanya kepada saudaramu, belum lagi kebencianmu kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau itu berada dalam kegelapan. Hidupmu itu di dalam kegelapan, ya, bahkan engkau tidak bisa tahu lagi kemana engkau harus pergi. Tidak ada petunjuk bagimu untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, dikatakan karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dari mana kegelapan itu ada? Karena hatimu benci, maka gelaplah hidupmu. Dikatakan lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi saudara lihat, di pandangan Allah saudara, kebencian itu bukan biasa-biasa saja, ya, bukan sifat biasa-biasa saja. Dikategorikan seorang yang membenci saudaranya itu seperti seorang pembunuh manusia. Bayangkan saudaraku,
Ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Sorry saudara, jangan main-main lagi saudara dengan kebencian itu. Ya, ada banyak orang di dunia ini yang hatinya penuh kebencian. Yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, sadarlah. Di pandangan Tuhan, di pandangan Allah Bapa kita yang di sorga, kebencian di hatimu itu bukan sifat manusia biasa. Engkau dikategorikan seperti seorang pembunuh manusia. Selanjutnya dikatakan oleh 1 Yohanes 3 ayat 15. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya engkau menuju kepada api neraka yang kekal hanya oleh karena di dalam hatimu itu memiliki kebencian. Nah, sekarang saya akan lebih mengerucut kepada orang-orang yang membenci Yesus. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 23, ini orang-orang yang membenci Yesus. Barang siapa membenci aku, artinya di sini Yesus, ia membenci juga Bapakku, artinya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Bayangkan saudara, orang-orang yang membenci saudaranya saja atau membenci orang lain, itu sudah dikategorikan sebagai seorang pembunuh manusia. Mereka tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Apalagi saudara, sampai ada kebencian kepada Yesus. Karena orang yang membenci Yesus itu membenci Allah yang maha kuasa, Allah yang tunggal, Allah yang kekal di dalam kerajaan surga. Karena apa saudaraku? Orang yang membenci Yesus itu dapat dipastikan adalah orang yang membenci tanpa alasan saudaraku. Coba dicek. Semua orang yang membenci Yesus, yang menolak Yesus, ya, yang mengata-ngatai Yesus, yang menghina Yesus, yang menghujat Yesus, tanya kepada mereka, apa alasanmu membenci Yesus? Mereka tidak bisa ucapkan, tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa mengatakan sesuatu hal pun yang menjadi dasar alasan yang kuat, yang masuk akal, hingga mereka membenci Yesus. Saudaraku, fatal sekali kebencian ini saudaraku. Engkau membenci sesama manusia, engkau sudah celaka. Hidupmu sedang menuju kepada api neraka yang kekal, apalagilah engkau membenci Yesus. Engkau membenci Yesus tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan. Engkau hanya benci hanya karena engkau didoktrinasi, ya, engkau dicekoki dengan kebencian yang memang ingin di dalam hatimu itu ada kebencian. Dan kebencian itu tidak puas kalau hanya kepada orang yang menjadi pengikut Yesus. Dibuatlah engkau untuk membenci Yesus itu sendiri, ya. Dibuat engkau membenci Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 25, tetapi firman ada tertulis dalam kitab mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ini sudah tercantum saudaraku. Firman Tuhan mengatakan mereka membenci Yesus tanpa alasan. Bisa dibuktikan ini saudaraku. Tanyakan kepada orang yang menghujat, menghina Yesus. Apa sih kerugianmu sehingga engkau harus membenci Yesus? Ya, Yesus telah buat rugi apa sama dirimu? Ya, apa alasanmu yang tepat, yang masuk akal sehat manusia, yang engkau jadikan dasar untuk membenci? Mereka tidak bisa mengungkapkan saudaraku. Ya toh. Jadi inilah saudaraku yang banyak tidak disadari oleh orang. Disangkan kebencian atau membenci itu adalah hal biasa. Ya, manusiawi lah, ya. Kita masih manusia, bisa timbul kebencian. No saudaraku. Di pandangan Tuhan, di pandangan Yesus, pandangan Bapa kita yang di sorga, engkau yang memiliki kebencian di hatimu itu tinggal di dalam kegelapan saudaraku. Ya, kegelapan itu membutakan matamu. Engkau tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirimu oleh karena adanya kebencian itu saudaraku. Apalagilah sampai engkau mempunyai kebencian kepada Yesus Kristus. Karena orang yang membenci Yesus dapat dicek, mereka tidak punya alasan. Firman Tuhan sudah menegaskan mengenai ini. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya, mereka terus mengolok-olok, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan konyol yang dalam akal pikiran manusia hanya karena mereka mempunyai kebencian, ya. Karena punya kebencian itu, lalu mereka mencari-cari alasan, ya, membuat-buat alasan untuk memojokkan, menyudutkan saudaraku. Ya, sehingga kita yang sudah mengenal Yesus dengan benar itu merasa lucu.
Kok kamu bertanya seperti itu? Kok lucu kamu menilainya seperti itu? Ya itu tadi saudaraku, karena mereka itu ada di dalam kegelapan. Ya, orang-orang yang memiliki kebencian itu ada dalam kegelapan. Nah, makanya orang yang mempunyai kebencian di hatinya itu seringkali melakukan tindakan-tindakan bodoh dan konyol. Coba saudara perhatikan, ya kan? Hanya karena ada bisikan seorang perempuan, lalu mereka menganiaya, lalu mereka membunuh. Bukankah itu perbuatan yang konyol, saudaraku? Ya, perbuatan bodoh. Itu hanya karena apa? Timbul kebencian di dalam hati. Kebencian itu membuat orang tinggal dalam kegelapan. Artinya orang ini menjadi bodoh, dungu, tidak mengerti lagi harus berbuat yang benar seperti apa. Kebencian bahaya, saudaraku. Ya, kebencian itu bahaya. Bahkan kepada Tuhan Yesus pun mereka bisa mengucapkan kata-kata hinaan, kata-kata hujaan, ya, olok-olok. Yang di akal sehat kita itu lucu orang ini. Ya kan, kenapa mengatakan kata-kata demikian? Kenapa mengolok-olok demikian? Kenapa menghina demikian? Lucu. Tetapi bagi mereka itu seperti suatu kebanggaan. Mereka tidak mengerti bahwa kebencian itulah yang membuat mereka itu jadi orang yang mempunyai akal sehat lagi. Ya, karena kebencian tidak membuat mereka mempunyai akal sehat lagi. Hidup mereka berada dalam kegelapan. Ya, kegelapan itu telah membutakan mata mereka. Artinya mereka tidak bisa melihat atau membedakan lagi mana pikiran yang sehat, mana pikiran yang tidak sehat, mana kebenaran, mana yang kesalahan. Tidak bisa, saudaraku. Jadi di pandangan Tuhan, sekali lagi, kebencian itu bukan perkara biasa, saudaraku. Ya, jangan kita berdalih itu kita karena masih manusia, ya, lalu kita mempunyai kebencian itu normal saja. Tidak, saudaraku. Di pandangan Tuhan, engkau sedang berada di dalam kegelapan, hidupmu gelap, engkau sedang berjalan menuju kepada neraka, ya, api neraka yang kekal. Tidak ada kesempatan bagimu lagi untuk mendapatkan keselamatan. Ya, hati-hati saudaraku dengan kebencian itu. Baik bencimu terhadap orang lain maupun bencimu terhadap Yesus Kristus, apalagi itu, saudaraku. Ya, sekali lagi saya sini, saudaraku, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, jikalau engkau memiliki kebencian di dalam hatimu, engkau menjadi orang yang bodoh, saudaraku. Perbuatanmu perbuatan bodoh, banyak pikiran-pikiran bodoh muncul, tindakan-tindakan bodoh muncul. Itu yang akan terjadi dalam kebencian, ya, di dalam orang yang di dalam hatinya memiliki kebencian. Seperti itu, saudaraku. Ya. Jadi kalau engkau tidak menyadari hal itu, ketika mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, evaluasi kembali, saudara. Ya, hati-hati dengan kebencianmu itu, karena engkau sedang berjalan menuju kepada api neraka yang kekal. Yang mengatakan ini adalah firman Tuhan, engkau sudah dengarkan firman-firmannya tadi. Jadi demikian, saudaraku, pemberitaan firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada orang yang di dalam hatinya ada kebencian. Ya, evaluasi dirimu, hati-hati. Kebencianmu terhadap sesamamu itu membawa engkau hidup dalam gelap. Ya, dan tidak ada orang yang membenci itu memiliki hidup yang kekal. Tidak ada, saudaraku. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wah, bahaya sekali ini, saudaraku. Ya, orang-orang yang membenci Yesus, apalagi terhadap membenci manusia saja sudah tidak memiliki hidup yang kekal, apalagilah membenci Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baik, saudaraku, engkau telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkatimu dan engkau boleh membagikan video ini kepada orang-orang yang engkau kasihi. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.